Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya Ia masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Hadratal Mu'taramin, para alim ulama yang terhormat, dewan juri yang adil dan bijaksana. Perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Generasi Muda Islami di Era Globalisasi. Seiring dengan pertumbuhan anak dan perkembangan zaman, banyak remaja muslim sekarang yang akhlak dan perilakunya menyalahi aturan Islam. Mereka banyak tidak memikirkan apakah dampak yang ia lakukan menimbulkan banyak kebaikan atau madaratnya. Di era globalisasi saat ini, dunia dipenuhi dengan berbagai macam teknologi yang canggih. Mulai dari teknologi yang menguntungkan sampai teknologi yang dapat menjerumuskan generasi muda ke dalam jurang kehinaan. Hadirin yang berbahagia, di sini salah satu teknologi yang dapat menjerumuskan generasi muda ke dalam jurang kehinaan adalah media sosial. Media sosial adalah salah satu faktor terbesar yang menyebabkan remaja muslim masuk ke jurang kehinaan. Remaja banyak yang mulai memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap suatu hal yang baru. Dari media sosial pun banyak remaja yang mulai mengenal lawan jenis, mulai dari berkenalan hingga berpacaran. Apabila kita amati di media sosial, banyak remaja memposting foto-fotonya yang menampakkan auratnya sehingga mencuri pandangan dari lawan jenis. Hal tersebut dapat menimbulkan terhadap mental remaja. Banyak remaja yang ingin meniru hal tersebut, bahkan yang dulunya berhijab sekarang memaparkan auratnya demi mengikuti tren remaja sekarang. Astagfirullahaladzim. Adapun kelemahan etika pergaulan saat ini dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya perhatian atau pengawasan orang tua, keluarga yang kurang teratur sehingga tidak memperdulikan anak-anaknya, pergaulan bebas karena kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya ilmu pengetahuan agama. Dampak lain dari faktor tersebut diantaranya sikap remaja yang tidak peduli terhadap sekecil apapun, tidak sopan terhadap hal-hal sepele. Contohnya, tidak memberi salam atau kurang hormat terhadap guru, orang tua, ataupun orang lain. Oleh karena itu, perlu pembatasan diri diawali dari kita sendiri agar tidak terjerumus ke hal yang merugikan. Hadirin, maraknya informasi saat ini menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya tradisional sekarang sudah mulai radikal dan liberal. Bahkan sikap sosialisasi kian menipis terkikis budaya kapitalis. Dulu petak umpet jadi mainan, sekarang Mobile Legends jadi andalan. Betul? Sangat jauh berbeda, bukan? Orang-orang semakin berlomba-lomba mendapatkan kesenangan, sementara urusan akhirat tak terfikirkan. Salah satu penyebabnya adalah will give negatif dunia modern. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di era modern saat ini, hadirin?
Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda di era modern saat ini hadirin? Yang harus kita lakukan, marilah kita bersama-sama menyatukan diri dalam barisan terdepan dengan kesikohan dan keistiqomahan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, pemuda zaman sekarang harus siap tampil di depan. Pemuda zaman sekarang harus jadi pelopor, bukan pengekor. Karena bangsa dan negara tidak hanya butuh orang yang pintar, tetapi pemuda yang berotak London dan berhati Masjidil Haram. Sego kupat disiram santan, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.